Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Ahmad Istiqlal dari S1 Teknik Informatika di Universitas Negeri Malang. Izinkan saya memperkenalkan produk yang saya hasilkan pada saat melakukan magang untuk memenuhi mata kuliah praktek industri di salah satu perusahaan di Balikpapan dengan nama PT Media Kreasi Abadi yang saya diterima sebagai data science. Nah, pada saat itu saya menghasilkan sebuah produk bernama Sistem Informasi Pengolahan Data menggunakan algoritma C4.5. Nah, di situ alasan mengapa dihasilkannya produk itu dikarenakan setiap tahunnya siswa-siswi Balikpapan selalu memilih tempat kuliah di luar Balikpapan, khususnya di Pulau Jawa. Nah, hal ini mengakibatkan ekonomi di Balikpapan kenaikannya tidak terlalu signifikan. Sehingga PT Media Kreasi Abadi ini mencari pola tersebut dikarenakan menurut Kementerian Ekonomi 5% dari pendapatan setiap daerah itu berasal dari di kuliah. Nah, sehingga PT Media Kreasi Abadi ini mencari pola dan dasar acuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, agar tidak berlama-lama, ini adalah gambaran sistem informasi yang saya maksud. Nah, jadi saat user masuk ke dalam sistem, dia akan langsung ditampilkan oleh halaman login, di mana halaman login ini disuruh menginputkan username dan password. Terus jika dia belum ada, maka bisa meregister atau forget password. Nah, di sini karena saya sudah mempunyai akun, maka saya bisa langsung masuk. Terus di sini passwordnya adalah 123. Terus di submit. Nah, ini adalah tampilan dari home dari website ini. Nah, poin yang paling penting adalah di bagian ini. Nah, kenapa paling penting? Ini adalah pintu gerbang untuk melihat hasil dari prediksi, statistika, dan tabel data yang dimasukkan oleh file si user, di mana diwajibkan file tersebut harus berformat CSV. Karena jika tidak, maka sistem akan menolak file tersebut. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah file yang telah melewati tahap processing, di mana setelah melakukan tahap pre-processing, jumlah atributnya terdapat 9 atribut dari 15 atribut. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya redundansi dan banyaknya missing values, sehingga menghasilkan 9 atribut. Nah, sekarang kita tinggal choose file, terus data kuliah fix, terus di submit. Nah, di sini si user akan disuruh untuk pilih label, karena label sebagai acuan dalam algoritma yang akan digunakan. Untuk mensupport label ini nantinya akan dipilih sebuah atribut-atribut yang paling berpengaruh pada label tersebut. Nah, karena label ini yang adalah sebagai acuan dan acuannya adalah tempat ingin berkuliah, maka yang dipilih adalah tempat ingin berkuliah. Terus di set label, terus atribut mana yang paling berpengaruh, yaitu ada jenis kelamin, asal sekolah, tujuan setelah lulus, nama pilihan kampus, alasan memilih kampus, jurusan yang diinginkan, dan nama pilihan kampus kedua. Nah, terus setelah itu di set atribut, maka si user akan mendapatkan sebuah tampilan dari entropi total dan atribut pengolahan data. Di sini dalam algoritma C4.5 itu ada poin penting, yaitu entropi total, entropi, dan gain. Nah, di sini terdapat entropi per datanya.
Seperti itu, dan gain ini berfungsi untuk menjadi node dari setiap cabang. Di mana node yang dipilih adalah node paling tertinggi. Seperti itu. Terus kita mempunyai tabel data, di mana tabel datanya itu seperti ini, dan seperti yang saya bilang, upload filenya itu tergenerate, jadi nama atributnya itu sama gitu. Dan nomor ini memang di default untuk memudahkan membaca file. Nah, itu ada nama, jenis kelamin, asal sekolah, tujuan setelah lulus, tempat ingin berkuliah, nama pilihan kampus tersebut, jurusan yang diinginkan, dan nama pilihan kampus 2. Seperti itu. Dan ini adalah statistik data dari label yang dipisah dan statistik dari atribut. Nah, ini ada yang jenis kelamin, asal sekolah, tujuan setelah lulus, nama pilihan kampus 1, alasan memilih kampus tersebut, dan jurusan yang diinginkan. Nah, di sini bisa dilihat ternyata yang pengen masuk itu adalah khususnya teknik informatika itu berjumlah 15 orang. Seperti itu. Nah, di sini terdapat namanya prediksi pengolahan. Nah, nanti prediksi pengolahan ini akan kita bandingkan terhadap aplikasi desktop yang juga lebih banyak digunakan untuk pengolahan data. Namanya itu RapidMiner. Nah, di sini akan memakan waktu beberapa menit tergantung jumlah datanya. Nah, di sini kenapa dimulai dari 83? Karena ini sudah di-generate berdasarkan data data training dan data testing itu. Untuk data training itu 70% dan data testing itu 30%. Seperti itu. Dan bisa kita lihat nilai akurasinya 75%. Dan jika kita bandingkan terhadap RapidMiner, bisa kita lihat di sini RapidMiner itu juga memiliki akurasi yang sama dengan website ini. Dan jumlahnya sama-sama 75%. Nah, seperti itu. Tetapi kekurangan dari website ini, untuk statistik datanya masih belum mempunyai grafik. Dan di prediksinya ini masih belum mempunyai conversion matrix. Yang dimana conversion matrix itu membantu untuk membaca hasil prediksi, dan statistik ini memudahkan membaca total datanya per grupnya, perkelompokan data. Seperti itu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.